Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 9, masih bab 2 ya, pertemuan yang keempat. Buka anak-anak LKS-nya halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar tentang reproduksi pada tumbuhan, sekarang reproduksi pada hewan. Sama dengan reproduksi pada tumbuhan, reproduksi pada hewan juga terbagi melalui dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Berikut uraiannya. Pertama, reproduksi secara vegetatif pada hewan. A. Pertunasan. Sejumlah hewan berkembang biak dengan bertunas atau buding. Individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Contoh hewan yang mengalami petunasan adalah polip ubur-ubur. Polip hidup menetap di suatu tempat dan berkembang biak secara vegetatif dengan bertunas membentuk mendusa ubur-ubur. Kemudian lepas dan hidup melayang di air. Selain polip ubur-ubur, hidria juga berkembang biak dengan pertunasan. Hidria sebenarnya dapat berkembang biak secara generatif maupun vegetatif. Dalam kondisi normal, hidria berkembang biak secara vegetatif dengan membentuk tunas. Tunas umumnya terbentuk di bagian samping tubuh. Tunas akan tumbuh semakin besar, kemudian membentuk tentakel dan mulut. Apabila tentakel pada tunas sudah tumbuh, tunas akan melepas diri dari tubuh induknya dan hidup sebagai individu baru. Itu petunasan. B. Pembelahan sel. Perkembangbiakan dengan pembelahan sel umumnya terjadi pada hewan yang bersel satu. Misalnya amoeba, egulena, dan paramecium. Proses pembelahan diawali dengan pembelahan inti sel menjadi dua. Kemudian diikuti pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian yang masing-masing menyelubungi nukleus tersebut. Ya, tinggal kamu baca. Yang C. Fragmentasi. Fragmentasi berasal dari kata fragmen yang artinya bagian-bagian. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan pada hewan tingkat rendah dan pemotong bagian tubuh tertentu. Contoh hewan tingkat rendah yang dapat melakukan perkembangbiakan cara fragmentasi adalah cacing planaria. Yang D. Partenogenesis adalah jenis reproduksi vegetatif di mana gamet atau sel telur berkembang menjadi individu tanpa pembuahan. Individu baru tersebut terbentuk memiliki setengah kromosom induknya atau yang disebut dengan haploid. Contoh yang hewan berkembang biak dengan proses ini adalah tawon, lebah, dan semut. Beberapa reptil dan ikan juga mampu memproduksi dengan partenogenesis. Yang E. Sporulasi. Sporulasi adalah proses pembelahan berganda atau pembelahan multipel yang menghasilkan spora. Hewan yang melakukan proses dengan ini, reproduksi dengan ini atau sporulasi adalah Plasmodium sp adalah protozoa yang bersel satu yang dikenal sebagai penyebab penyakit malaria ya. Dalam siklus hidupnya, Plasmodium mengalami dua fase, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Fase generatif berlangsung di dalam tubuh nyamuk, ya, Anopheles betina, sedangkan fase vegetatif berlangsung di dalam tubuh penderita penyakit malaria. Itu disebut dengan sporulasi. Jadi reproduksi secara vegetatif pada hewan dibagi menjadi 5: petunasan, pembelahan sel, fragmentasi, paratogenesis, dan sporulasi ya. Lanjut. Reproduksi secara generatif pada hewan. Reproduksi generatif pada hewan didahului peristiwa fertilisasi. Fertilisasi itu pembuahan antara sel kelamin betina, ovum, dan sel kelamin jantan, sperma. Fertilisasi dibagi menjadi dua. Ada fertilisasi internal.
dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh hewannya ayam, sapi, dan kadal. Yang B, fertilisasi eksternal, pembuahan yang terjadi di luar tubuh kedua induknya. Biasanya terjadi di dalam air. Contoh hewannya katak dan ikan emas. Ya, itu fertilisasi dibagi menjadi dua ya. Setelah terjadinya fertilisasi, maka terbentuk zigot. Kemudian berkembang biak menjadi embrio. Sehingga ada 3 cara berkembang biak pada embrio ya. Dan keturunannya yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tinggal kamu baca. Ovipar merupakan embrio yang berkembang dalam cangkang telur. Jadi ovipar itu jenis hewan yang bertelur. Vivipar merupakan embrio yang berkembang biak di dalam rahim induknya. Jadi vivipar itu contoh hewan yang melahirkan. Dan ovovivipar ada 2, melahirkan dan bertelur. Ya, jadi jenis-jenis turunannya dari ovipar yaitu bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar berdua-duanya melahirkan dan bertelur. Namun pada kelompok hewan tingkat rendah, reproduksi secara generatif dilakukan dengan cara berikut. Ada anisogami, konjugasi, hermafrodit. Anisogami yaitu peleburan 2 sel kelamin yang tidak sama besarnya, misalnya peleburan mikrogamet dan makrogamet pada plasmodium. Yang B, konjugasi merupakan tipe reproduksi generatif paling sederhana yang ditandai adanya plasmogami atau pertukaran sitoplasma. Ya, tinggal kamu baca. Yang C, hermafrodit, yaitu reproduksi generatif pada hewan di mana dalam satu tubuh hewan menghasilkan dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya antara lain yaitu siput, cacing tanah, dan ubur-ubur. Selanjutnya lihat di halaman 31, siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan dibagi ada 2, metamorfosis, A-nya metamorfosis, B-nya metagenesis. Pertama, metamorfosis merupakan tahap perubahan bentuk selama pertumbuhan dan perkembangan pada suatu hewan. Tinggal kamu baca. Metagenesis adalah pada hewan sama dengan metagenesis pada tumbuhan paku dan lumut. Hewan akan mengalami pergiliran keturunan antara fase vegetatif dan fase generatif. Contoh hewannya yaitu ubur-ubur. Tinggal kamu baca semuanya. 4. Teknologi reproduksi hewan. Ada cloning dan inseminasi buatan. Cloning adalah penggunaan sel somatik atau tubuh makhluk hidup multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu materi genetik yang sama atau identik sama seperti dengan induknya. Cloning, ya, tinggal kamu baca. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah pemasukan sel kelamin jantan sperma ke dalam saluran reproduksi induk betina hewan yang sedang dibirahi dengan bantuan manusia menggunakan alat tertentu. Yang lainnya tinggal kamu baca. Semoga bermanfaat, lebih dipahami lagi LKS-nya lebih baca sendiri ya. Lanjut, tugasnya penilaian harian halaman 32-nya yang bawahnya itu nanti kirim ke ibu foto aja. Terus untuk ABC-nya sampai bagian 3 tidak usah, kamu sebagai alat belajar di rumah ya. Cukup sekian dari ibu, semoga bermanfaat, lebih rajin lagi baca LKS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.